you, I'm so lonely. When you're not here, now one calling into your head again. I'm diving, darling you, baby. You know I got you, I'm so lonely. If you don't be here, now one. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Ketemu lagi dengan saya Cahaya Eka Juniarti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat konten tentang pepatah dan peribahasa. Menurut saya, sepertinya kalian udah pernah mendengarkan pepatah dan peribahasa itu. Tapi apakah kalian tahu apa sih pepatah dan peribahasa? Dan bagaimana ciri-cirinya dan juga bagaimana contohnya. Di sini saya akan menjelaskan pepatah dan peribahasa, pengertian, ciri-ciri, contoh, dan beberapa contoh yang saya buat sendiri. Oke, tanpa lama-lama, yuk kita masuk ke materinya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, saya akan membahas pertama yaitu peribahasa. Arti peribahasa sebagai ungkapan atau kalimat-kalimat ringkas dan padat yang berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku yang menjadi salah satu gudang kebijaksanaan lokal bagi suatu masyarakat. Nah, di sini ciri-ciri peribahasa terbagi menjadi 5. Yang pertama, struktur susunannya tetap yang memiliki arti kata-kata yang dalam. Peribahasa sudah pasti dan tidak dapat diubah. Yang kedua, biasanya digunakan untuk menyindir atau memperindah bahasa. Yang ketiga, kata-kata yang dipakai teratur, enak didengar dan mempunyai makna. Dan yang keempat, dibuat atau diciptakan berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima, peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga akan melekat di masyarakat hingga turun-menurun. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh peribahasa beserta maknanya. Di sini terdapat 4 contoh. Yang pertama, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Itu memiliki makna orang yang berjasa akan selalu dikenang meskipun telah tiada. Yang kedua, sehari selembar benang lama-lama menjadi selai kain. Maknanya, pekerjaan sulit yang dikerjakan dengan penuh kesabaran lama-lama akan berhasil juga. Jadi bisa dibilang kayak usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu. Yang ketiga, bagaikan telur di ujung tanduk. Itu mempunyai makna suatu keadaan yang sangat berbahaya, salah sedikit bisa celaka. Yang keempat, bagai pinang dibelah dua, yang mempunyai makna dua orang atau dua hal yang benar-benar serupa, sulit dibedakan. Nah, selanjutnya kita sudah sampai ke materi pepatah. Pepatah dan peribahasa itu sebenarnya tuh suatu hal yang sama, hanya sedikit berbeda saja. Nah, apa sih perbedaannya? Nih, saya akan menjelaskan kepada kalian. Pepatah adalah salah satu jenis peribahasa. Pengertian peribahasa menurut Hari Murti Krida Laksana dalam Kamus Linguistik yaitu kalimat atau penggalan kata yang bersifat turun-menurun, digunakan untuk menguatkan maksud karangan, pemberi nasihat, pengajaran, atau pedoman hidup. Nah, itu tadi yang seperti saya katakan, pepatah dan peribahasa itu sebenarnya sama-sama saja. Cuman menurut saya peribahasa itu lebih ke kata-kata yang digunakan tuh lebih indah dan bisa membuat masyarakat ingat dari turun menurun gitu. Ciri-ciri pepatah. Kata pepatah adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat dan ajaran dari orang tua yang biasanya digunakan untuk mematah lawan bicara. Jika kalian ingin tahu ciri-ciri pepatah, simak penjelasan berikut ini ya. Nah, di sini ada berbagai macam ciri-ciri. Yang pertama, susunan kata-kata di dalam peribahasa sudah pasti dan tidak bisa diubah. Yang kedua, kalimat peribahasa biasanya untuk memperindah bahasa atau bahkan menyindir. Yang ketiga, kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur, mengesankan dan mempunyai makna. Yang keempat, didasarkan pada pandangan atau perbandingan teliti terhadap alam sekitar, peristiwa yang terjadi atau berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, dibentuk dan diciptakan dengan satu ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga melekat di masyarakat secara turun-menurun. Sebenarnya sama saja seperti peribahasa, tapi peribahasa dan pepatah itu bedanya
pepatah itu lebih ke kata-kata yang bisa untuk jadi sindiran gitu. Nah, kita sudah sampai di contoh pepatah. Kata pepatah adalah sesuatu yang cocok untuk dibaca dan dijadikan bahan renungan. Itu tadi yang seperti saya jelaskan, pepatah itu lebih ke cocok untuk hal menyindir. Jadi ketika orang mendengarkan pepatah itu, kata-kata yang dilontarkan dari pepatah itu tadi bisa membuat renungan untuk diri sendiri. Contoh pertama, tong kosong nyaring bunyinya. Pepatah ini biasanya digunakan untuk menyindir orang yang sedikit ilmu tapi banyak bicara. Itu tadi, ketika seseorang mendapatkan pepatah ini, orang itu akan merenung. Oh, ini loh maknanya. Dan itu bisa menjadi bahan renungan dan bisa menjadi bahan perbaikan diri. Perilaku tersebut diibaratkan seperti sebuah tong kosong yang jika dipukul akan nyaring bunyinya. Yang kedua, besar pasak daripada tiang. Peribahasa ini cocok disampaikan kepada orang yang tak mampu mengontrol keuangan. Pepatah ini berkaitan dengan kondisi finansial seseorang yang punya gaya hidup mewah tapi sebenarnya tak punya modal. Contoh terakhir, bagai pungguk rindukan bulan. Saat kalian mengharapkan sesuatu yang tak mungkin terjadi, situasi tersebut bisa jadi sesuai dengan pepatah ini. Biasanya pepatah ini digunakan untuk menggambarkan suasana cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi bisa dibilang kayak menunggu yang tidak pasti gitu. Nah, yuk simak pepatah berikut ini. Ini adalah pepatah yang saya buat sendiri, yang berbunyi bagaikan hujan hilang dari bumi, yang memiliki makna kehidupan yang meresahkan, penuh kekecewaan, tidak nyaman, dan merasa kosong. Seperti bumi tidak ada hujan, dunia akan gersang, tidak merasa cukup, dan sebagainya. Jadi bisa kita bayangkan jika bumi tidak memiliki hujan, bumi akan gersang, kemarau, dan tidak akan cukup untuk menghidupi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi jika diandaikan dengan diri kita sendiri, diri kita tuh penuh dengan kekecewaan, kesedihan, kosong, dan lebih tepatnya adalah sedang tidak baik-baik saja. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah mengerti apa sih itu peribahasa dan pepatah? Saya berharap sudah mengerti ya. Jika belum mengerti, bisa kalian komen di video saya ini atau kalian bisa menonton lagi, oke? Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan penjelasan kata dari yang saya sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di next video. Bye bye.